Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Nyanyian rohani 236. Nyanyian rohani 236. Sejahtera-Mu melingkupi hidupku, kasih-Mu selalu baru di setiap waktu. Ajarku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku ingin lebih dalam mengenal kasih-Mu. Bapa sejahtera-Mu, Bapa sejahtera-Mu melingkupi hidupku, kasih-Mu selalu baru di setiap waktu. Ajarku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku ingin lebih dalam mengenal kasih-Mu. Kor terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Sungguh indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Tiada lain yang ku inginkan, hanya kasih setia-Mu. Tiada lain yang ku inginkan. Kita angkat tangan kita. Tiada lain yang ku inginkan, hanya kasih setia-Mu. Sekali lagi, tiada lain, tiada lain yang ku inginkan, hanya kasih setia-Mu. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini kembali dari atas. Nanti pada kornya saya mengundang dengan hormat Bapak Evangelis Frans Sawolino untuk membuka ibadah kita dalam doa. Bapa sejahtera-Mu, Bapa sejahtera-Mu melingkupi hidupku, kasih-Mu selalu baru di setiap waktu. Ajarku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku ingin lebih dalam mengenal kasih-Mu. Kor terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Sungguh indah dalam hidupku. Lain, tiada lain yang ku inginkan, hanya kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami sadar Tuhan, sungguh kami jujur mengakui, hanya karena kasih Tuhan yang berlaku dalam hidup kami, sehingga pagi ini kami dapat bersekutu di tempat ini. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, sungguh kami datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu, seraya merendahkan diri kami serendah-rendahnya dan mengaku kami tidak layak di hadapan-Mu. Oh Tuhan, layakan kami.
Kami hadir di sini karena kami merasakan kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan hidup kami yang kami telah lewati, kami sangat merasakan pendampingan kasih karunia dari Tuhan Yesus lewat pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kami melakukan segala aktivitas kami, menghibur kami dari segala pergumulan kami, menguatkan kami dari segala perjalanan yang kami lalui. Tuhan Yesus, di sisa waktu yang sungguh singkat ini, saat ini Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima siraman firman. Kami siapkan hati kami untuk dinasihati, ditegur oleh firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus ada di dalam hati kami masing-masing. Teristimewa Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran yang menguatkan kami. Saat ini Tuhan, kami teringat seluruh umat-umat-Mu yang juga bersama dengan kami melakukan ibadah saat ini. Kiranya Tuhan menyatukan kami. Kiranya Tuhan mempersatukan kami agar kami satu dalam pengajaran yang benar. Untuk mampu membangun, untuk mampu mendirikan mega proyek, yaitu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan Yesus, saat ini kami hadir di sini. Kami ingin mendapatkan firman penyucian yang akan menyucikan hati kami untuk menuju kesempurnaan, agar kami Tuhan Yesus layak menjadi mempelai wanita surga. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, karena sampai dengan detik ini Tuhan masih selalu memberkati dan melindungi nikah kami. Tuhan, demikian buah nikah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan selalu campur tangan, agar kami senantiasa Tuhan memperoleh berkat dalam hidup ini. Satu hal yang kami mohon Roh Kudus pada pagi hari ini, mampukan kami untuk jujur mengakui dosa kami. Karena lewat kejujuran pengakuan dosa, kami memperoleh berkat keselamatan. Tanpa pengakuan dosa, kami tidak mungkin memperoleh keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sucikan kami. Sucikan kami. Kami berharap Tuhan agar hati kami mampu menerima firman yang akan menegur kami sekali lagi Tuhan. Menasihati kami agar kami menjadi bahagian dari pembangunan tubuh Kristus. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini, kami mohon kehadiran imam besar
yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat kami sungguh-sungguh ingin bertemu Engkau Tuhan, ada oknum yang sangat tidak menginginkan hal itu terjadi. Terlalu banyak siasat dan caranya untuk mengganggu kami saat ini, membuat kami tidak sungguh-sungguh, membuat kami mengantuk, membuat kami menghayal. Hal itu kami tidak mau terjadi pada ibadah ini. Itu sebabnya kami bersatu hati. Segala pekerjaan iblis setan, apapun bentuknya, kami perintahkan keluar dari ruangan ini, terutama dari di hati kami, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa akan memulihkan semuanya. Ini permohonan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam ibadah ini. Dan ibadah ini kami buka dan tabiskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, diucapkan banyak terima kasih kepada hambanya yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita dalam nyanyian Psalm nomor 82. Menjelang hari Tuhan. Jelang datang hari Tuhan yang pasti segera digenapkan. Terjadi suatu kegerakan seperti yang sudah dinubuatkan. Berbahagia, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan. Bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan. Hari Tuhan, menjelang datang hari Tuhan. Baiknya yang kedua, kita bangkit berdiri. Datang hari Tuhan, segala rahasia firman, segala rahasia firman semakin jelas dibukakan agar manusia diselamatkan. Berbahagia, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan. Bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan. Hari Tuhan, sekali lagi kornya, berbahagia, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan. Sebab yang menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan. Hari Tuhan, bahkan dia menyimpannya, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan. Hari Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Biarlah hari-hari terakhir ini kehidupan kita semakin giat untuk beribadah melayani Tuhan, untuk senantiasa mengaitkan diri kita untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita dijadikan mempelai Tuhan. Dari tempat ini kami membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara
yang merindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka kesempatan dan sambil menunggu kita nyanyikan kembali pujian tadi baitnya yang ketiga, menjelang datang hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, Roh Kudus giat mewujudkan rencana Tuhan yang utama, yakni tubuhnya yang sempurna. Berbahagia, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Berbahagia, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Puji Tuhan. Ayo masih membuka ruang kesaksian sambil menunggu kita nyanyikan pujian kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 14, Ku Pergi. Lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ku pergi, kita bangkit berdiri. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Baitnya yang kedua, bumi akan bergempa, bumi akan bergempa, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya, orang yang tak percaya, dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Ku pergi, ku pergi, oh ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah, sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biarlah pujian ini yang selalu mendorong kehidupan kita untuk senantiasa dalam hari-hari terakhir ini kehidupan kita banyak mendengarkan firman Tuhan, firman pengajaran yang benar yang bagaikan sangkakala yang ditiup berulang-ulang untuk menyucikan kehidupan kita sehingga kita boleh masuk penyingkiran menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Kita akan segera menerima kebesaran firman Tuhan. Kita angkat pujian dalam Psalm nomor 92. Terima kasih Yesus. Maka hamba ini Tuhan yang mendapat belas kasih-Mu melalui firman yang dibuat
kasih dan Roh El Kudus yang telah kau curahkan. Kor, terima kasih Yesus. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan hidupku. Kornya sekali lagi pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan. Sekali lagi kor, kita mengangkat tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumbuhan hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Korban-Mu yang menjadi tumpuan hidup kami, yang menjadi dasar pengikutan kami kepada Tuhan. Tanpa korban-Mu Tuhan, kehidupan kami bangsa kafir adalah kehidupan yang jauh daripada Tuhan, yang lahir hanya untuk binasa. Tetapi oleh korban-Mu kami boleh menjadi dekat, dan oleh korban-Mu juga pembukaan rahasia firman-Mu dilimpahkan bagi kami. Untuk kehidupan kami semakin disucikan, kehidupan kami diubahkan, boleh masuk di dalam mega proyek Allah, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna untuk menyatu dengan Engkau sebagai kepala gereja kelak. Terima kasih Tuhan, sebabnya saat ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk menikmati persekutuan yang indah dengan firman-Mu dalam urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, dan urapi kami semua mulai dari hamba-Mu Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuasa firman boleh menyucikan, membaharui kami, dan kuasa firman juga memberikan jawaban yang pasti di dalam setiap pergumulan hidup kami. Ada pembukaan pintu-pintu yang tertutup bagi kami di dunia ini Tuhan, sehingga kami tidak akan ragu lagi untuk mengangkat kedua tangan kami berseru berserah kepada-Mu Tuhan, menghadapi keadaan dunia yang semakin tak menentu, yang semakin jahat dan najis, kegoncangan terjadi di berbagai bidang. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Berikan kerendahan hati kepada kami semua, berikan hati yang lemah lembut untuk kami bisa menerima firman-Mu Tuhan, demi keselamatan jiwa kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman, kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, bersama istri saya mengucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dan selamat pagi.
Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita boleh dihimpunkan semua hanya kemurahan Tuhan untuk kita mau mempersiapkan diri kita masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Waktu yang ada sekarang tinggal sisa, tinggal sedikit waktu lagi, Tuhan sudah mau datang. Ya, sebab itu mari kita sementara berpacu dengan waktu, kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita mau digarap kerjakan lewat firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus. Markus pasal 14 ayat 53 sampai ayat yang ke-54. Markus 14 53 sampai 54. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Iya, terima kasih. Ayat 53 sampai ayat 65 ini bercerita atau bicara tentang saksi dan kesaksian. Ya, saksi dan kesaksian. Nanti kita akan lihat ada saksi palsu, ya, ada saksi yang benar. Nah, di sini di ayat 53 tadi ada 4 kelompok yang menjadi satu untuk mengadili Yesus, yaitu imam besar. Kelompok pertama imam besar, yang kedua imam-imam kepala, yang ketiga ahli-ahli Taurat, dan yang keempat tua-tua. Ini 4 kelompok yang menjadi satu untuk mengadili Yesus. 4 kelompok ini juga yang menjadi satu untuk menganiaya gereja mula-mula. Ya, di dalam Kisah Para Rasul kita baca pasal yang keempat, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-5, 6, kemudian ayat 27. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ya, ini ada 4 kelompok yang menjadi satu mengadili Yesus, juga mengadili gereja mula-mula, dalam hal ini Petrus dan Yohanes, ya, yang diperhadapkan di hadapan mahkamah agama. Nah, 4 kelompok ini juga yang menjadi satu mengadili gereja Tuhan hujan akhir. Nah, ini bukan orang sembarang. Imam besar ini orang yang terpandang, yang kedudukan paling mulia di dalam tatanan hidup bangsa Israel, orang Yahudi. Imam besar itu kedudukan yang paling mulia. Imam-imam kepala yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, jadi imam besar ini, imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua sekarang menunjukkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi menyalahgunakan kedudukan dan tugasnya. Itu. Ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi menyalahgunakan kedudukan dan tugasnya. Seharusnya tugas imam besar adalah mengadakan pelayanan pendamaian, bukan mengadili. Kemudian tugas imam-imam kepala menyelenggarakan kebaktian, bukan mengadili. Tugas ahli-ahli Taurat mengajar umat sampai mengerti firman, bukan mengadili. Tua-tua tugasnya mendampingi gembala dalam menangani masalah-masalah yang ada dalam penggembalaan, bukan mengadili. Jadi sekali lagi 4 kelompok ini sekarang menunjukkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyalahgunakan kedudukan dan tugasnya. Dan kelompok ini akan menghasut pemerintah untuk menekan gereja yang benar. Nah, ini yang sementara kita hadapi. Ya, 4 kelompok ini sementara kita hadapi. Ya, dulu mereka mengadili Yesus. Yesus itu adalah kebenaran yang memerdekakan.
Itu Yesus. Kebenaran yang memerdekakan. Mari kita baca lagi. Injil Yohanes pasal 8. Ini pribadi Yesus. Kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat yang ke-32 dan ayat 36. Ayat 32 dan ayat 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi 36. apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ayat 32 kebenaran memerdekakan. 36 anak Yesus memerdekakan. Jadi Yesus sama dengan kebenaran yang memerdekakan. Wujudnya bagi kita sekarang firman pengajaran yang benar. Yang memerdekakan kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa, daging, dan dunia. Itu wujudnya sekarang. Firman pengajaran yang benar, yang memerdekakan, yang melepaskan kita dari perbudakan dosa, daging, dan dunia. Hamba Tuhan seharusnya adalah hamba kebenaran. Itu hamba Tuhan. Dia adalah hamba kebenaran. Nah, jadi imam-imam kepala, imam besar, imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua di sini menggambarkan orang yang mengaku hamba kebenaran. Dia mengaku hamba kebenaran, tapi perbuatannya, tingkah lakunya justru melawan kebenaran. Nah ini katanya pendeta, katanya pelayan Tuhan, tapi tingkah lakunya justru melawan kebenaran. Nah, kalau diperkecil lagi, karena ini bicara pengajaran, ya kebenaran itu firman pengajaran, diperkecil lagi, mengaku punya pengajaran. Orang yang mengaku punya pengajaran, tetapi perbuatannya, tingkah lakunya justru melawan pengajaran yang benar. Ini koreksi untuk saya nomor 1. Saya mengaku saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Kalau ada pengajaran, hidup saya juga harus sesuai dengan pengajaran itu. Ya, harus berpadanan dengan panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Harus sesuai. Jangan justru saya khotbah, saya lawan sendiri, saya tidak praktek itu. Apa yang saya khotbahkan tidak pernah saya lakukan. Ya, seperti ahli-ahli Taurat menaruh beban di pundak umat, tapi dengan satu jari pun tidak mau sentuh. Ajar jemaat harus begini, harus begitu, tapi dengan satu jarinya pun dia tidak mau praktek, dia tidak mau lakukan. Nah inilah imam-imam besar, imam kepala, ahli Taurat tua-tua sekarang ini. Orang-orang yang mengaku hamba kebenaran, mengaku pendeta, pelayan Tuhan, tetapi perbuatannya melawan kebenaran. Mengaku ada pengajaran, tapi perbuatannya, tingkah lakunya melawan firman pengajaran yang benar. Ini jangan terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Ya, jangan sampai kita seperti ini. Nah, seharusnya sikap yang benar terhadap kebenaran adalah kejar kebenaran. Kita harus kejar sampai kita dapat. Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Ini sikap yang benar terhadap kebenaran. Harus kita kejar sampai kita dapatkan. Yesaya 51 ayat 1 sampai ayat 2. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Ayo dikejar itu kebenaran, dikejar sampai kita dapat. Hai kamu yang mencari Tuhan. Ya, kejar, cari. Ya, terus. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ya, 2. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Iya, ini sikap yang benar. Ayo kejar kebenaran. Artinya mengejar kebenaran ini, mengejar berarti dalam waktu yang, kalau mengejar waktu yang singkat. Ya, dalam waktu yang singkat. Artinya sekarang bagi kita memanfaatkan waktu dan kesempatan semaksimal mungkin. Kita manfaatkan waktu dan kesempatan semaksimal mungkin untuk mendengar dan mempraktekkan pengajaran yang benar. Itu sikap kita. Karena waktu sudah singkat ini. Tidak bisa santai lagi kita. Indonesia sekarang sudah tembus 5.000 sehari.
COVID. Wah, semakin dahsyat. Ya, di India sana parah, betul-betul sudah semakin parah. Nah, mari Asia Tenggara 4 negara Asia Tenggara, negara tetangga sudah parah juga, Filipina, Thailand, Singapura, termasuk Indonesia 4. Bahaya. Sekarang waktu tinggal sisa singkat, mari kita berupaya mengejar kebenaran, mendengar dan mempraktekkan firman pengajaran yang benar. Praktek mengejar kebenaran. Praktek mengejar kebenaran. Yang pertama, tadi di ayat 1 dikatakan, dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Artinya, telinga dikuasai Tuhan. Nah, ini telinga kita harus dikuasai Tuhan. Jangan dikuasai dengan gosip, dikuasai dengan ajaran yang lain. Ya. Kalau tidak dikuasai Tuhan, nanti dikuasai dengan berita-berita dunia sehingga ketakutan. Nah, kalau sudah ketakutan, arahnya kematian rohani, kematian sampai kematian secara tubuh. Ayo mari telinga kita dikuasai Tuhan. Nah, bagaimana tanda telinga dikuasai Tuhan? Nah, di sini dikasih contoh tentang Abraham. Bagaimana Abraham telinganya itu dikuasai oleh Tuhan. Nah, tandanya seperti Abraham yang mendengar dan dengar-dengaran pada panggilan Tuhan. Itu tanda telinga dikuasai Tuhan. Mendengar dan dengar-dengar, seperti Abraham mendengar dan dengar-dengaran pada panggilan Tuhan. Yaitu, nah ini mendengar seperti Abraham, yaitu kita baca dulu. Kejadian pasal 12 ayat 1. Ini Abraham mendengar dan dengar-dengaran pada panggilan Tuhan. Hari Kejadian pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Iya, terima kasih. Nah, yaitu mendengar dan dengar-dengaran terhadap panggilan Tuhan seperti Abraham, yaitu yang pertama, tinggalkan negeri. Tinggalkan negerimu. Abraham disuruh pergi dari negerimu, tinggalkan negeri. Nah, artinya dulu Abraham tinggalkan negerinya, sekarang bagi kita artinya terlepas dari pengaruh dunia. Kita harus terlepas dari pengaruh-pengaruh dunia ini, ya, sehingga bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Itu telinganya dikuasai Tuhan. Dia mendengar panggilan Tuhan. Dengar. Ya, eklesia itu mendengar panggilan. Dengaran pada panggilan Tuhan. Ayo tinggalkan negerimu. Sekarang bagi kita, ayo lepas dari pengaruh dunia. Bukan berarti kita tidak usah bekerja lagi di dunia. Tidak usah lagi mencari di dunia ini. Tinggal saja semua di gereja. Bukan seperti itu. Artinya silakan bekerja di dunia, silakan beraktivitas di dunia dengan giat, tetapi tidak mau terikat, sehingga tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Nah, ini yang banyak salah, ya, karena kesibukan dunia, kesenangan dunia, kesulitan di dunia ini menjadi ikatan sehingga tidak mau beribadah, tidak mau melayani Tuhan. Nah, itu salah. Ya, Tuhan cemburu. Kalau untuk dunia kita begitu giat, kenapa untuk Tuhan kita tidak giat? Ayo biar lepas dari pengaruh dunia itu. Apalagi kami hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saya nomor 1 gembala, seharusnya full timer lalu mau terikat dengan dunia ini. Tidak beribadah, tidak melayani. Wah, bahaya ini. Kita baca Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat 4. Persahabatan dengan dunia itu sama dengan menjadi musuh Tuhan, tidak setia, membuat tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hati-hati, daya tarik dunia ini luar biasa. Dia mulai mengikat kita sehingga kita menjadi sahabat dunia. Setelah itu, semakin kencang ikatannya,
menjadi mengasihi dunia. Dari sahabat menjadi mengasihi. Nah, semakin kuat lagi lilitannya, kencang ikatannya, menjadi serupa dengan dunia. Berarti sudah menuju kebinasaan. Ini yang kita harus waspada. Sebab itu ayo tinggalkan negeri. Lepas dari pengaruh-pengaruh. Jangan terikat. Sehingga kita bisa setia dan berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 itu mengasihi dunia. Roma 12 ayat 2 itu serupa dengan dunia. Ini hati-hati. Jadi pengaruh dunia ini memang dalam Yehezkel 16 permisi. Mohon maaf dikatakan Mesir itu si aurat besar. Itu menunjukkan bahwa hawa nafsu dunia ini sangat besar untuk mencemari gereja Tuhan. Ayo segera tinggalkan, lepas dari pengaruh dunia, dari ikatan dunia, untuk kita bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Kemudian yang kedua, seperti Abraham mendengar dan menerima panggilan Tuhan, yaitu yang kedua, tinggalkan sanak saudara. Tinggalkan sanak saudara kita. Artinya bukan putuskan hubungan dengan keluarga, tidak mau lagi ada hubungan dengan keluarga, bukan. Seperti tinggalkan sanak saudara artinya lepas dari pengaruh daging. Harus lepas dari pengaruh daging. Sehingga kita bisa taat dengar-dengaran pada firman. Kita lepas dari pengaruh daging, bisa taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, daging itu tidak bisa taat pada firman. Nah, kita lepas dari pengaruh daging. Nah, untuk bisa taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Nah, ini telinga yang dikuasai. Jadi dia setia. Kehidupan yang telinganya dikuasai Tuhan, tandanya dia setia. Tanda yang kedua, dia taat. Nah, tanda yang ketiga, ini yang ketiga, tinggalkan rumah bapa. Tinggalkan rumah bapa. Artinya lepas dari bapa yang lama, yaitu iblis. Sama dengan lepas dari dosa. Ayo lepas dari dosa. Menjadi kehidupan yang suci. Nah, jadi telinga yang dikuasai Tuhan, tandanya adalah setia, taat, dan suci. Menjadi kehidupan yang setia, kehidupan yang taat, dan kehidupan yang suci. Lepas dari dosa, terutama dosa dusta dan benci. Iblis itu bapa pendusta, iblis itu bapa pembenci, pembunuh. Dalam Yohanes 8 ayat 44, sudah tidak usah dibaca lagi, sudah berkali-kali. Kita lepas dari iblis, dari dosa dusta, dosa kebencian. Kita lepas, menjadi kehidupan yang suci. Puji Tuhan. Nah, kalau telinga kita sudah dikuasai Tuhan, maka tidak akan sulit untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak akan sulit. Telinganya sudah dikuasai Tuhan. Jadi tidak akan sulit untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Coba kita menghadapi orang yang permisi, orang tuli, orang wowo. Kita mau apa, kita sudah bicara kuat, dia tidak dengar. Nah, itu paling tinggal begitu saja. Tolong ambilkan itu. Nah, dia tidak dengar. Tapi kalau telinga kita sudah dikuasai Tuhan, sudah ditangkap oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, kita bisa lakukan. Antara lain ada dua di sini. Kita belajar dari Abraham yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, mengorbankan Ishak. Tuhan minta sama Abraham, korbankan anakmu. Mengorbankan Ishak. Anak yang dia nanti selama 25 tahun. Anak yang dia banggakan, anak yang dia andalkan, ahli warisnya. Oh, ini anak yang sangat dikasihi, tapi Tuhan minta. Artinya sekarang bagi kita, kalau telinga kita sudah dikuasai Tuhan, tidak akan sulit memberi kepada Tuhan apapun yang Tuhan minta. Sekalipun itu adalah sesuatu yang kita kasihi, sesuatu yang kita banggakan,
sesuatu yang kita andalkan. Nah, ini Tuhan minta. Kita tidak akan sulit berikan. Ya, apalagi kalau cuma mau beri waktu. Abraham saja sampai anaknya dia rela berikan. Apalagi coba beri waktu untuk Tuhan beribadah. Tidak akan sulit. Beri tenaga untuk Tuhan tidak akan sulit. Sampai nanti kita bisa memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu telinga yang dikuasai. Berarti kita sudah benar-benar merdeka dari daging ini. Sudah merdeka dari daging. Ya, itu. Ya. Daging mau apa? Tuhan minta, kita berikan. Nah, kita berikan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua yang Tuhan kehendaki, ayo tinggal dalam, harus tergembala, tinggal dalam sistem kemah. Nah, tidak akan sulit. Ibrani 11 ayat 9. Ini yang Tuhan kehendaki. Abraham disuruh ke negeri perjanjian, tapi tidak disuruh bangun rumah. Wah, kalau bangun rumah, bagaimana bisa sampai ke negeri perjanjian? Nah, tinggal dalam kemah. Kapanpun Tuhan suruh berangkat, berangkat. Sampai ke nanti, sampai masuk negeri perjanjian. Ibrani 11 ayat yang ke-9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Ini. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, ini kehendak Tuhan yang kedua, tinggal dalam sistem kemah sama dengan tergembala. Tergembala, bicara kemah mengingatkan kita kemah suci, kemah menubuatkan kemah suci, penggembalaan. Ayo tergembala, tergembala. Nah, orang yang tergembala itu membuktikan bahwa dia adalah orang asing di dunia, sebab dia warga kerajaan surga. Itu orang tergembala. Dia orang asing di dunia ini. Dunia ini hanya tempat persinggahannya kita. Sesungguhnya kewargaan kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Kita warga kerajaan surga, berarti tempat kita di surga. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ayo tinggal dalam sistem kemah, tergembala, sungguh-sungguh tekun. 3 macam ibadah pokok. Ini membuktikan bahwa kita sudah merdeka dari dunia. Sudah merdeka dari daging tadi, kemudian merdeka dari dunia. Ayo tinggal dalam sistem kemah, tergembala. Memang sakit bagi daging, mau menekuni 3 macam ibadah. Ya, memang sakit bagi daging, apalagi dengan cuaca sekarang ini. Nah, mari kita tekuni ini supaya kita betul-betul lepas merdeka dari dunia. Kita warga kerajaan surga, ya, untuk kelak nanti menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Jadi warga kerajaan surga dulu. Nah, sebab disaring, diseleksi nih. Warga kerajaan surga, kemudian jadi keluarga Allah. Nanti dari keluarga Allah dipilih siapa yang jadi istrinya Tuhan. Nah, kalau kita tergembala sungguh-sungguh pasti masuk pilihan. Amin. Pasti masuk pilihan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, ya, ini praktek mengejar kebenaran. Praktek yang pertama tadi, dengarkanlah aku. Ya, artinya telinga dikuasai Tuhan. Nah, sekarang praktek yang kedua, kembali ke Yesaya 51 tadi. Mari kita lihat lagi di situ. Kitab Nabi Yesaya pasal 51. Coba baca ayat 1b dan 2. Mulai dari pandanglah. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan perbanyak dia. Iya, terima kasih. Nah, ini yang kedua, pandanglah. Tadi dengarkanlah aku. Sekarang yang kedua, pandanglah. Ini mata dikuasai Tuhan. Yo, telinga sudah dikuasai Tuhan. Tandanya ya sudah lepas dari dunia, lepas dari daging, lepas dari dosa. Nah, sekarang pandanglah, mata harus dikuasai Tuhan. Mata kita ini harus dikuasai Tuhan. Kalau tidak bahaya. Mata yang tidak dikuasai Tuhan, ingat sudah saya terangkan dalam ibadah PA di Tentena. Mata yang tidak dikuasai Tuhan pandangannya pandangan daging nanti.
seperti Lot, pandangannya daging. Lembah Yordan dianggap taman Tuhan, sehingga berdampak buruk bagi nikah dan buah nikahnya. Ayo sekarang mata kita biar dikuasai oleh Tuhan. Mata dikuasai Tuhan. Tandanya, tanda bahwa mata itu dikuasai Tuhan. Yang pertama atau A, memandang gunung batu yang daripadanya kita terpahat, dan memandang lubang penggalian yang daripadanya kita tergali. Ini mata dikuasai Tuhan. Pandang gunung batu yang daripadanya kita terpahat, memandang lubang penggalian batu yang daripadanya kita tergali. Apa artinya ini? Apa artinya? Hari-hari kami pandang gunung batu di Diorai. Sampai ada jemaat bilang, Om, jujur Om, sebenarnya sudah muak. Sampai bilang begitu, mau kasih ratain di gunung batu itu, sampai sudah muak kami kerja. Ayo kerja, semangat, jangan muak. Itu menghancurkan gunung batu. Ayo pandang, siapa itu gunung batu itu? Siapa? Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 4. Ini gunung batu kita. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman yang rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Iya, jadi gunung batu kita itulah Yesus. Dia rela terpahat dan rela digali. Artinya Yesus rela disiksa sampai mati di kayu salib. Itu gunung batu. Tempat kita dipahat, tempat kita digali. Itulah Yesus yang rela disiksa sampai mati di kayu salib. Untuk apa dia lakukan ini? Mengapa dia mau berbuat seperti ini? Untuk apa? Jawabannya nomor 1, supaya kita bangsa kafir bisa beribadah. Nomor 1, dia rela tersiksa. Dia rela mati di kayu salib supaya kita bisa beribadah. Dalam Ibrani 9 ayat 14. Oleh darah Yesus kita ditebus dari perbuatan yang sia-sia. Untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma beribadah. Oleh korban Kristus kita diangkat menjadi imam. Melayani. Jadi imam dan raja. Jadi untuk apa Yesus disiksa sampai mati di kayu salib? Jawabannya untuk kita bisa beribadah. Dan untuk kita bisa memangku jabatan pelayanan. Bisa melayani Tuhan. Mari. So itu hargai, pandang ya. Pandang gunung batu. Di mana kita terpahat digali. Ya, pandang korban Kristus. Hargai korban Kristus. Mari baca dulu. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Kemudian Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Juga ada dalam pasal 5 ayat 9 dan 10. Tapi baca saja Wahyu 1, 5 dan 6. Ibrani 9, 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Keluar darah karena dia digali, dia dipahat terus. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini karena korban Kristus kita bisa beribadah. Pasal 1 Wahyu ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Untuk apa dilepaskan ayat 6? Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Terima kasih. Sampai situ saja. Jadi oleh korban Kristus kita boleh beribadah satu, dan kita boleh melayani, diangkat sebagai imam dan raja. Jadi kita ini sekarang adalah suatu kerajaan. Rajanya segala raja itulah Yesus. Kita rakyat kerajaan itu namanya imam-imam. Kita ini kerajaan imam. Rajanya Yesus. Kita adalah imam-imam. Ayo mari. Biarlah kita aktif semua di dalam pelayanan, terlibat di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi memandang gunung batu
sama dengan menghargai korban Kristus. Lewat praktek, menghargai korban Kristus lewat praktek. Yang pertama, mengutamakan ibadah lebih dari segala sesuatu. Ayo kita utamakan tuh ibadah lebih dari segala sesuatu. Yesus rela tinggalkan surga, turun ke dunia. Sampai di dunia dia bukan jalan-jalan. Di dunia ini dia harus dianiaya sampai mati di kayu salib. Supaya kita bisa beribadah. Karena dia utamakan keselamatan kita. Amin. Ya mari kita juga beribadah. Utamakan ibadah lebih dari segala sesuatu. Itu kalau mata kita dikuasai Tuhan. Kita mau memandang ibadah. Mengutamakan ibadah lebih dari segala sesuatu. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16, ibadah itu ros, agunglah rahasia ibadah kita. Ros itu artinya ditempatkan pada tempat yang paling atas. Coba dibaca 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah Iya, kita. agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Iya. dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Iya, rahasia ibadah itu agung. Dalam bahasa Grekanya, bahasa aslinya disebut ros. Ros itu artinya yang di atas. Jadi ibadah itu harus kita tempatkan di atas segalanya. Sebagai yang utama dari segala sesuatu dalam hidup kita ini. Sebab ibadah inilah satu-satunya aktivitas di dunia yang tembus sampai ke surga. Nah kalau sekarang kita malas beribadah berarti malas masuk surga. Nggak ada nanti di surga, Tuhan izin dulu ya, hari ini saya tidak ibadah, saya mau istirahat dulu, capek saya ibadah terus. Ya tidak bisa. Di surga kegiatan kita beribadah, bukan cuma 1-2 jam, selama-lamanya. Nah, jadi jangan izin-izin yang, ya apalagi kami hamba Tuhan, izin-izin yang cuma untuk yang jasmani. Jemaat izin dulu, saya tidak bisa melayani karena ada urusan keluarga. Aduh, kalau gembala seperti itu bagaimana ya, hamba Tuhan seperti itu. Sementara kami sudah, begitu kami menerima panggilan, resikonya harus sudah lepas dari segala pengaruh-pengaruh dunia itu. Ya jangan seperti itu. Ya nomor 1 kami ya. Kami kalau ke Malang ya, KKR di sana ya cuma memang betul-betul ibadah saja. Setelah ibadah hari Jumat pulang. Padahal kalau dipikir pulang kampung, apa susahnya tahan 1 minggu, 2 minggu dulu di sana. Tapi tidak. Kalau totok sampai hari Senin karena ada acara hamba Tuhan menikah, ya kami ya hadiri ya, menghadiri undangan pernikahan hamba Tuhan. Seperti dulu pendeta Gembala KWND, ya, sampai hari Senin di sana. Begitu. Oh, tidak langsung, malah biasanya teman-teman hamba Tuhan cerita dari sini, hah? Kami yang, apalagi dia orang Malang, tidak pernah injakan kaki di tempat-tempat wisata di sana. Karena betul-betul datang untuk beribadah KKR. Setelah KKR hari Jumatnya pulang. Tidak ada mau rencana mau ke sini dulu, ke sini, ke apa segala macam. Ya, kalau ada waktu ya baru kalian ke sana. Kalau enggak ya sudah, enggak usah. Ya, tujuannya ibadah. Waktu kami ke Manokwari di situ betul-betul batin saya tersiksa. Tersiksanya kenapa? Terlalu lama tinggalkan penggembalaan. Karena harus naik kapal, pulangnya juga naik kapal. Pergi naik kapal, pulang naik kapal. Perjalanan kapal itu 1 minggu. Ya. Ibadahnya di sana cuma 3 hari. Lebih lama perjalanan di kapal. Betul-betul tersiksa, rindu, mau segera pulang. Mau melayani. Bukan mau cari kesempatan jalan-jalan dulu. Kemana? Aduh, itu hati seorang gembala ya. Nggak tahu ya, terserah kalau yang lain. Kalau saya begitu, hati saya sebagai seorang gembala, nggak tega tinggalkan jemaat lama-lama. Segera pulang layani. Ya di Malang juga sementara KKR saya persiapan. Malam persiapan. Bahkan pernah saya persiapan di pesawat juga. Di sebelah saya yang pakai jilbab. Saya persiapan, ya enggak pedulilah. Biar dia, saya persiapan di pesawat. Nah, persiapan demi melayani. Sampai sorenya langsung melayani.
Ya itu hati seorang gembala, utamakan ibadah lebih dari segala sesuatu. Puji Tuhan. Nah, ibadah itu ada rahasia. Dikatakan ada rahasia ibadah. Apa rahasia ibadah? Dikatakan tadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan diangkat dalam kemuliaan. Ini rahasia ibadah. Yesus adalah firman menjadi manusia dan diangkat dalam kemuliaan. Artinya dalam ibadah itu ada kekuatannya, yaitu firman pengajaran yang benar yang mampu untuk mengangkat kerohanian kita. Ini dalam ibadah ada kekuatan, yaitu firman pengajaran yang benar yang mampu mengangkat kerohanian kita sama dengan menyucikan dan mengubahkan sampai sempurna untuk dipermuliakan bersama Yesus. Ini kekuatan ibadah yang mampu mengangkat rohani kita. Dan kalau rohani kita diangkat, yakinlah yang jasmani juga Tuhan pasti angkat. Amin. Sangat mampu. Mungkin sekarang kita diperhadapkan dengan masalah merosot. Ya, jangan takut. Biasanya begitu merosot, saya mau tambah modal. Merosot, saya mau tambah kekuatan untuk bekerja. Mau harus begini, harus begitu. Sampai ibadah sudah diabaikan. Ini saya mau perbaiki ekonomi saya. Nanti dulu ibadahnya, nanti salah, keliru. Justru tetap utamakan ibadah, rohani kita terangkat, jasmani juga Tuhan mampu angkat. Tuhan tidak pernah menipu. Ini yang menjadi, saya pernah berjalan dengan satu anak Tuhan di Malang. Dia saksi. Dia tamatan SMA. Tetapi pekerjaannya, karena dia di satu perusahaan nasional besar, perusahaan besar. Nah, yang kedudukan pada posisinya dia, seharusnya itu sarjana semua. Tapi dia SMA, bisa menduduki posisi itu. Waktu rapat nasional, semua rapat, teman-teman semua yang rapat, semua sarjana. Hanya dia sendiri yang SMA. Karena utamakan ibadah. Kalau KKR Om Wi ya ikuti. Sampai tentena berapa kali datang. Yang bagian komputer itu. Nah itu Tuhan mampu angkat secara jasmani. Jadi jangan takut. Rohani diangkat, jasmani juga pasti akan diangkat. Dipermuliakan, bukan cuma diangkat. Dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Dipermuliakan. Jadi jangan takut, jangan kecil hati kita. Cuma di tonus ini. Mungkin di mata manusia kita kecil sedikit. Tapi suatu saat kalau kita utamakan ibadah, Tuhan akan permuliakan kita. Ya ini, Tuhan pasti permuliakan. Ingat pesan Tuhan kepada almarhum Bapak Gembala. Ya karena sekarang kita sudah satu ya. Dulu masih tentena sendiri, tonus sendiri. Sekarang sudah satu. Ya, Tuhan bilang kan, aku akan menjadikan gerejaku sebagai soko guru. Nah ini kita pegang. Tapi bukan jadi kesombongan. Kita pegang. Ya yakin suatu saat Tuhan pasti permuliakan. Tuhan akan permuliakan kehidupan kita. Sebab itu ibadah itu jangan asal. Jangan hanya menekankan soal yang jasmani tanpa pengajaran. Sebab kalau kekuatan ibadah kita abaikan, tidak peduli pengajaran, biar kita beribadah, tidak akan terjadi perubahan hidup, tidak akan terjadi pengangkatan. Tetap melekat dosa di situ. 2 Timotius 3 ayat 5 dulu, kemudian ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 5, kemudian ayat 1 dan sampai 4. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan ibadah dipungkiri, tidak peduli dengan pengajaran yang benar. Jauhilah mereka itu. Apa yang terjadi kalau kekuatan ibadah dipungkiri? Ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar untuk berubah. Ya terus. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. 2. Dan mereka akan membual. 3. Menyombongkan diri. 4. Mereka akan menjadi pemfitnah. 5. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. 6. Tidak tahu berterima kasih. 7. Tidak mempedulikan agama. 8. Tidak tahu mengasihi. 9. Tidak mau berdamai. 10. Suka menjelekan orang. 11. Tidak dapat mengekang diri. 12. Garang. 13. Tidak suka yang baik. 14. Suka berkhianat. 15. Tidak berpikir panjang. 16. Berlagak tahu. 17. Lebih menuruti hawa nafsu 18. daripada menuruti Allah. Tidak berubah. Tetap pertahankan 18 dosa.
18 kalau dipecah 6, 6, 6. Dikuasai antikris. Tidak berubah, malah dikuasai oleh antikris. Ini jadi pandang gunung batu. Di mana kita terpahat, kita tergali. Hargai korban Kristus. Lewat praktek, ayo utamakan ibadah. Yang benar, ya, bukan ibadah asal. Di dalamnya ada kekuatan ibadah. Itulah firman pengajaran benar. Yang akan mengangkat kerohanian kita. Akan mengangkat juga yang jasmani. Sampai kita dipermuliakan bersama Yesus. Rohani, jasmani juga pasti dipermuliakan. Puji Tuhan. Ini praktik pertama, praktik memandang gunung batu, menghargai korban Kristus. Praktik yang kedua, mari menjadi imam dan raja, terlibat dalam pelayanan. Menjadi imam dan raja ini sama dengan terlibat dalam pelayanan. Jangan nganggur, aktif semua melayani. Apa saja yang kita mau kerjakan. Kalau dulu Presiden Soekarno pernah bilang, oh, dia jago berpidato. Jangan tanya apa yang negara sudah beri untukmu, tapi tanyakan apa yang engkau sudah berikan untuk negaramu. Wah, itu dulu Soekarno. Nah, sekarang bagi kita, jangan tanya Tuhan apa yang engkau sudah berikan untukku. Tanyakan pada diri kita apa yang kita sudah berikan untuk Tuhan. Yang kita sudah lakukan untuk Tuhan. Ayo layani. Dalam bentuk apa saja. Dalam bidang apa saja. Oh, saya tidak tahu menyanyi, ya. Tapi bisa yang lain. Ada teman saya jago main musik. Tapi kalau menyanyi, biasanya dia tanya. Karena badan saya lebih kecil dari dia, jadi dia panggil saya, Cil. Nah, itu dulu di Malang, Cil, kamu tahu lagu ini? Coba nyanyi. Mungkin saya tahu, tapi karena kamu yang menyanyi, jadi saya tidak tahu arti lagunya. Karena tidak tahu menyanyi, tapi jago main musik. Nah, itu tidak tahu nyanyi, tapi bisa musik, ya, melayani musik. Tidak tahu yang lain-lain, main musik tidak tahu, nyanyi tidak tahu. Ada pelayanan yang lain bisa dikerjakan. Apa? Semua bisa lakukan. Pendoa. Jadi rumah doa, pendoa syafaat. Nah, jadi pendoa semuanya. Nah, amin. Bisa dilakukan semua. Ya, berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Ayo aktif melayani Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Mari kita aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, pembangunan rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, Ya. bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayo aktif dalam pelayanan pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, di sini dikatakan menjadi batu hidup. Ya, kalau kita aktif dalam pelayanan, kita disebut batu hidup. Kenapa disebut batu hidup? Karena kita hidup dari kemurahan Tuhan. Orang yang melayani dia hidup dari kemurahan Tuhan. Permisi, mohon maaf, bukan hidup dari apa yang ada di dunia ini. Kalau hidup kita bergantung pada apa yang ada di dunia ini, begitu antikris berkuasa, mati konyol kita. Dengan pandemi ini ya mulai, tadi malam saya ikuti ibadah kaum muda di Malang. Umi katakan ya sudah mulai, satu jemaat berkata sudah terdampak pandemi. Sudah mulai terasa dampaknya secara ekonomi. Kalau kita hidup dari apa yang kita andalkan di dunia ini, yang kita miliki di dunia ini, ya begitu wabah ini semakin meluas, ya sudah terdampak semua, sudah setengah mati, tidak bisa hidup. Tapi kalau kita hidup dari kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Pasti hidup kapanpun, dalam keadaan apapun, situasi kondisi apapun, kita pasti hidup. Amin. Dipelihara oleh Tuhan. Ayo melayani. Layani Tuhan saja. Layani Tuhan. Tetapi ada syaratnya. Melayani itu tidak boleh asal. Rumah yang kita bangun itu dasarnya harus tepat, pas, harus benar. Harus benar. Nah, ini syarat melayani, syarat terlibat dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Ya, tidak boleh sembarang, tidak boleh ngawur. Efesus 2 ayat 20
sampai ayat yang ke-22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, ini syaratnya harus benar, harus dibangun di atas pondasi yang benar, yaitu dasar nabi dan dasar rasul, di mana Yesus sebagai batu penjurunya. Kita mau membangun bait Allah yang rohani, ya, dasarnya harus benar dong. Sama seperti kita mau bangun gereja, ya dasarnya harus benar, pondasinya harus tepat, harus benar. Sudah giat bangun tapi dasarnya, waduh. Apalagi ini daerah rawa ini, daerah sawah dulu, pesawahan ini. Lalu tidak dalam digali. Cuma langsung tidak dibikin kaki ayam, langsung bangun pondasinya tingginya barangkali cuma 20 cm. Wah, semakin tinggi bangunannya semakin ngeri. Ini saya ingat dulu sampai segini, sedada saya itu digali itu. Timbunannya memang waduh banyak. Nah ini untuk bisa kokoh bangunannya, ya dasarnya harus atas dasar nabi dan atas dasar rasul, di mana Yesus sebagai batu penjuru. Artinya pelayanan kita harus dikontrol atau dikomando oleh firman nubuatan nabi dan firman pengajaran rasul, sehingga pembangunan kita, pembangunan rohani itu mengarah kepada Yesus sebagai kepala. Itu maksudnya. Pembangunan itu mengarah, pembangunan rohani kita mengarah kepada Yesus sebagai kepala. Nabi itu firman nubuat, rasul firman pengajaran. Dua ini tidak bisa dipisah. Nah, tidak bisa lepas dari pribadi Yesus. Firman nubuat dan firman pengajaran tidak boleh lepas dari pribadi Yesus. Ayo kita bangun, dasarnya nabi, firman nubuat. Dasarnya rasul, firman pengajaran. Kalau digabungkan dasarnya adalah kabar mempelai. Firman nubuat bicara tentang mempelai, menubuatkan kedatangan Yesus, mempelai akan datang. Firman pengajaran mengajar kita untuk jadi mempelai wanita Tuhan. Jadi kalau digabungkan, firman nubuat dan firman pengajaran adalah kabar mempelai. Ini dasar kita. Dalam membangun harus ada komandonya. Dalam pelayanan harus ada komando. Tidak ngawur. Coba kalau kita bekerja tanpa komando. Bangun rumah ini tanpa, bangun gereja tanpa gambar, tanpa komandonya, asal saja. Yang satu bikin begini, satu bikin begitu, nggak jadi apa ini gereja ini. Nah, ini harus ada komandonya, ada yang mengatur. Ya semoga kita bisa mengerti. Ini yang kita pandang. Yuk pandanglah, mata dikuasai Tuhan. Tandanya memandang gunung batu, yaitu korban Kristus. Lewat praktek utamakan ibadah dan aktiflah dalam pelayanan. Tapi yang dikomando atau yang diatur, dikontrol oleh kabar mempelai firman pengajaran yang benar untuk mengarahkan kita kepada Yesus sebagai kepala. Puji Tuhan. Nah, yang kedua yang kita mau pandang nikahnya Abraham dan Sarah. Ini mata yang dikuasai Tuhan, tandanya memandang gunung batu. Yang kedua, memandang nikah Abraham dan Sarah. Apa yang mau dipandang dari nikah mereka? Nah ini, luar biasa. Sampai ditulis di Alkitab nikahnya mereka untuk jadi teladan bagi kita. Bukan berarti Abraham dan Sarah itu tidak ada cacatnya dalam nikah, ada. Tetapi segera mereka perbaiki, benahi. Satu kali sempat Abraham menuruti perkataan Sarah. Karena Sarah belum punya anak, nah mereka sudah lanjut usia, Sarah sodorkan pembantunya Hagar. Ini hampiri dia untuk meneruskan keturunan, memberikan anak bagi kita. Abraham tidak tanya Tuhan, langsung nggih, iya. Nah, apa yang terjadi? 14 tahun terpisah dengan Tuhan. Hagar, Ismail lahir, masalah yang tidak pernah selesai sampai sekarang. Coba, keturunan Ismail sekarang. Tidak pernah selesai masalahnya mereka. Jadi keledai liar terus yang angkat panah, angkat pedang melawan saudara-saudaranya.
Nah, mari, ayo pandang sepasang nikah, yaitu nikah Abraham dan Sarah. Mari kita baca Kejadian 12 ayat 5, Kejadian 13 ayat 1. Mari kita baca di sini. Ini nikahnya Abraham. Kejadian 12 ayat 5, Kejadian pasal 13 ayat 1. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Pasal 13 ayat 1. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya. Dan segala kepunyaannya dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Nah, kita lihat di sini. Setiap kali Abraham disebut langsung digandeng dengan istrinya. Baru disebutkan kekayaannya. Tidak pernah disebutkan Abraham berangkat disertai dengan segala hartanya dan istrinya. Abraham berangkat dengan Lot dan harta kekayaannya dan istrinya. Tidak, selalu Abraham dan istrinya. Baru kekayaannya, baru Lot. Nah, artinya di sini kita lihat dari nikah Abraham, artinya antara suami dan istri jangan ada yang lain. Di antara suami dan istri jangan ada yang lain. Betul-betul nikah itu kita harus hargai. Jangan ada yang lain, jangan ada anak, jangan ada cucu. Sama dengan jangan ada yang merampas kasih suami terhadap istri atau sebaliknya. Jadi betul-betul sebagaimana waktu dulu belum punya anak, kasihnya kepada istri jangan berkurang. Setelah diberkati ada anak, kasih kepada istri jangan berkurang. Begitu juga istri kepada suami. Sudah punya cucu, jangan berkurang kasihnya kepada istri. Istri juga kepada suami. Sebab kadangkala banyak terjadi. Ingkai yore pai makumpu. Tua yoreng kalionya. Atau sebaliknya. Tu ayore pai makumpu. Kai yoreng kalionya. Nah, itu so tidak diperhatikan. Kalau sudah punya cucu banyak yang bilang begitu. Tapi karena saya belum punya cucu jadi saya belum tahu. Mereka bilang nanti kalau sudah punya cucu, aduh sayangnya itu lain dengan sayang anak. Tapi jangan sampai berkurang sayangnya kepada suami, sayangnya kepada istri. Amin. Bereme sono. Sayangnya kita jangan berkurang. Apalagi kami, saya sudah dikaruniai 2 anak ya, jangan berkurang sayang saya kepada bunda kekasihku. Jantung hatiku, bagaimana bunda? Itu kemarin waktu divaksin saya tanya, Bu dokter, ibu mau nyusui boleh divaksin? Oh boleh pak. Oh, tadi bidan bilang enggak boleh. Ya nanti dihubungi ya Pak ya, nanti divaksinnya. Ingat juga dia, yang cuma saya sendiri divaksin, ingat dia juga. Ini kadangkala pekerjaan sudah merampas kasih kepada istri, kasih kepada suami, dan lain sebagainya. Ini saya juga dikoreksi Tuhan dengan kesibukan 3 tempat ini, semua 3 macam ibadah. Jadi tidak ada lagi waktu untuk yang mau yang jasmani yang lain. Tapi jangan lupa untuk istri juga. Berupaya luangkan waktu juga untuk istri dan anak-anak. Memang kalau mau ikuti daging sibuk sekali, betul-betul sibuk. Tidak ada waktu lagi untuk mereka kalau mau ikuti ini daging ini. Karena harus persiapan. Persiapan ini bukan cuma sekedar mau pidato. Bagaimana harus bergumul. Ya kalau 1 buku semua gampang, enak. Di sini Markus, Tentena Markus, Diora Markus, enak. Gampang sudah itu. Karena 1 buku. Tapi ini beda-beda buku. Di sini Markus, Tentena 2 buku. 3. Imamat Yohanes, Wahyu. Diora Tabernakel. Belum lagi Keluaran. Kalau ibadah puasa. Ya, ibadah doa semalaman. Nah, ini betul-betul tersita. Tapi harus meluangkan. Saya juga dikoreksi Tuhan. Harus meluangkan waktu untuk istri dan anak-anak. Kasih ini jangan sampai tergerus dengan yang lain. Ya, rumus nikah itu 1 tambah 1
sama dengan satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi satu. Satu suami tambah satu istri sama dengan satu. Nikah yang satu. Tambah itu salib. Yang boleh ada di antara suami dan istri hanya salib. Hanya salib. Itu yang boleh ada. Nah, makanya dulu opa di Tentiana kan ajar. Jangan taruh tas di antara suami dan istri. Kalau duduk sama-sama. Ya, dulu pertama kami masuk di Tonusu, ya mereka karena kebiasaan di gereja lama duduk pisah. Yang jangan duduk sama-sama. Kai duduk di sudut belakang, nenek di muka. Dia duduk sama-sama. Begitu juga di Diora. Pertama masuk saya melayani sana, loh kok pisah-pisah. Suami-suami di sebelah kiri, istri-istri sebelah kanan, tengah-tengah anak-anak. Begitu dulu. Ya sudah, ayo duduk sama-sama. Ya, sudah duduk sama-sama. Nah, begitu ya kita jaga. Jangan ada yang lain. Hanya salib Kristus. Jadi kita harus menghargai kesatuan dan kesucian nikah kita. Baik suami istri maupun anak. Kalau ada masalah, ada kendala di dalam nikah yang mau mencerai-beraikan, mari rumusnya kembali pada salib Kristus, yaitu saling mengaku dan saling mengampuni. Selesai. Jangan kita pertahankan gengsi harga diri. Apalagi suami mau mengaku sama istri. Aduh, gengsinya tinggi itu, gengsi gede-gedean. Mau mengaku kepada istri, tanggalkan semua. Kembali kepada salib. Yang salah mengaku, yang benar mengampuni. Ayo, ada salib. Inilah yang bisa menjaga kesatuan, kesucian nikah kita. Ingat, ibadah itu ada rahasianya. Dalam nikah juga ada rahasia Allah. Efesus 5 ayat 30 dan 32. Dalam nikah itu ada rahasia Allah. Karena kita adalah anggota tubuhnya, daging dan tulangnya. Ya, itu yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggrisnya ada. Ayat 32. Rahasia ini besar, Ya. tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Iya, nih. Jadi ada rahasia nikah, yaitu nikah jasmani ini mau dibawa masuk nikah yang rohani. Pesta nikah anak domba. Kita mau dijadikan mempelai wanitanya Tuhan. Nikah jasmani ini mau diarahkan masuk nikah yang rohani. Sebab itu nikah jasmani harus dijaga sungguh-sungguh. Dijaga, itu kepercayaan Tuhan. Kita jaga sungguh-sungguh untuk kelak bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Kita sementara dalam masa pertunangan. Masa pertunangan. Ini dalam masa pertunangan. Jadi pembangunan tubuh Kristus itu masa pertunangan. Nanti masuk nikah. Tubuh Kristus sudah sempurna, masuk nikah dengan Yesus. Sama kalau belajar tabernakel, Keluaran pasal 25 sampai pasal 39 itu masa pembangunan tabernakel, itu masa pertunangan. Keluaran 40 tabernakel sudah didirikan, itu masa pernikahan. Nah, sekarang kita masa pertunangan. Ayo dijaga baik-baik. Nah, hubungan dengan Yesus 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Nah, ini harus kita jaga. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab itu? Ayat 2. Oh iya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kalau kita pahami ini bahwa kita ada dalam masa pertunangan, maka kita tidak akan pernah berani mempermainkan nikah. Itu akan kita jaga sungguh-sungguh, kita hargai sungguh-sungguh. Ya, selalu Opa almarhum katakan, ya, beliau kutip dari bahasa Jawa, kita ini adalah sigaraning nyowonya Tuhan, ya, belahan jiwanya Tuhan. Mari kita belahan jiwanya Tuhan, mari kita jaga menjadi belahan jiwa. Nah, maka tidak ada satu setan pun yang akan bisa mengganggu kita kalau kita pahami bahwa kita ini adalah belahan jiwanya Tuhan. Kita jaga kesucian, jaga kesatuan nikah kita. Semoga kita bisa mengerti. Nah, menjaganya bagaimana?
menjaga kesatuan kesucian nikah ya lewat penggembalaan tadi ya, poin nomor 1 ya, lewat penggembalaan. Telinga dikuasai lewat penggembalaan dalam binaan firman pengajaran yang benar. Itu cara menjaganya dalam penggembalaan, lewat tergembala dalam binaan firman pengajaran yang benar. Apalagi yang bisa menolong nikah? Kalau tidak ada pengajaran, apa yang bisa? Orang dunia berupaya konseling apa segala macam untuk menjaga keutuhan nikah, tapi tidak mampu. Hanya lewat pengajaran ini, kabar mempelai, amin. Firman pengajaran benar. Mari jangan keluar dari penggembalaan, sungguh-sungguh kita tergembala. Nah, inilah praktek mengejar kebenaran. Jangan dilawan, kejar. Kejar kebenaran, telinga dikuasai Tuhan. Jadilah kehidupan yang tergembala sungguh-sungguh. Mata dikuasai Tuhan, utamakan ibadah, hargai nikah. Ayo kalau digabungkan, ayo kita beribadah melayani, menjaga kesatuan kesucian nikah kita di dalam sistem penggembalaan yang benar, dalam kabar mempelai. Puji Tuhan. Memang akan ada resikonya, bukan berarti tidak beresiko. Yesus saja mempertahankan kebenaran, dia harus mati, disalib. Ya, begitu juga kita mau mengejar kebenaran, hidup dalam kebenaran, mau jaga penggembalaan, jaga nikah, ada resikonya. Coba dibaca kembali Yesaya 51. Ini yang kita akan hadapi. Yesaya 51, kita baca ayat yang ke-7 sekarang. Ayat yang ke-7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Nah ini kalau ada pengajaran, mau kejar kebenaran, ada pengajaran. Nah ini resikonya. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Nah, ini resikonya, kita akan diaibkan dan dinista. Nah, itu resikonya, diaibkan dan dinista. Nah, itu kita akan hadapi, tapi jangan mundur. Semua itu harus rela kita terima, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia itu adalah kebenaran tadi yang memerdekakan. Kita menghadapi tantangannya, tapi jangan takut. Kalau kita berupaya untuk mendapatkan Yesus, mendapatkan kebenaran itu, maka Dia pasti akan membela dan melindungi kita. Dia akan memberikan kemerdekaan, kelepasan kepada kita. Ini ya, jangan takut dari keluarga mungkin menghina, mengejek, menista, mengaibkan. Ya, tak usah kita, ya, bukan berarti kita musuhi mereka. Jangan mundur. Jangan mundur. Mungkin dari organisasi, ya, dari pemerintah, ya tidak usah mundur. 4 kelompok itu bekerja sama dengan pemerintah. Dalam Kisah Rasul tadi ya. Ayat 5 dan 6 itu 4 kelompok. Di ayat selanjutnya tadi ayat 20-an ke atas itu bekerja sama dengan pemerintah, menghasut pemerintah untuk menekan. Nah, ini akan kita hadapi nanti, akan lebih hebat tekanan-tekanan kita hadapi, tapi kita tidak mundur, yakin kemerdekaan kita akan raih. Kebenaran itu memerdekakan kita. Ini hasilnya, kita benar-benar merdeka. Ya, kalau kita mau kejar kebenaran itu, maka hasilnya coba baca kembali, ayo di dalam Yohanes 8 tadi. Oh ini kita akan benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Ayat 32 dan 36 baca kembali. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Jadi bukan cuma merdeka pura-pura, benar-benar merdeka. Kadang-kala ada suatu negara kelihatan merdeka padahal dia hanya jadi negara boneka. Masih dikuasai oleh negara lain, tapi sepertinya merdeka. Kalau kita bukan demikian, benar-benar merdeka. Ini hasilnya, kita benar-benar merdeka, benar-benar mengalami kelepasan dari daging kita, dari dosa, dari dunia, sampai betul-betul nanti kita akan terlepas dari dunia ini, terangkat ke awan-awan. Nah, itu kemerdekaan yang sejati. Kita terlepas dari dunia ini, terangkat ke awan-awan untuk menyambut Yesus mempelai pria surga. Kita sebagai mempelai wanitanya Tuhan ada di awan-awan. Ya, kita baca lagi 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ini kemerdekaan yang kita rindukan.
1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Haleluya, silakan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya, kita akan terangkat di sana. Wahyu 12 ayat 1, ini penampilannya. Kita sudah terangkat ke awan-awan. Di Wahyu 12 ayat 1, inilah penampilan mempelai wanita Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya, inilah mempelai wanita Tuhan. Sudah terlepas dari dunia ini, terlepas dari semua ikatan yang ada. Ini yang kita rindukan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tujuan akhir kita mengutamakan ibadah. Kita menghargai kesucian kesatuan nikah. Untuk kita boleh terlepas dari dunia, terangkat ke awan-awan, bertemu Yesus, mempelai pria surga. Kita menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Itu yang kita rindukan. Saya rindu bersama istri dan anak-anak, bersama sidang jemaat dan keluarga jemaat. Sama-sama kita ada di awan-awan, bertemu Yesus. Dia datang, kita jangan ada satupun yang ketinggal. Jangan. Mari telinga kita biar dikuasai Tuhan. Mata kita, mari izinkan Tuhan menguasainya. Sehingga betul-betul kemerdekaan itu kita akan raih. Kelepasan. Nah, kalau rohani kita sudah dilepaskan secara jasmani juga, jangan takut. Tuhan mampu memberikan kemerdekaan, kelepasan dari segala pergumulan. Dari segala pergumulan. Ya. Pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan lepaskan. Tuhan memberikan kemerdekaan. Menyelesaikan semuanya. Ya. Dari penyakit, Tuhan mampu melepaskan, menyelesaikan semuanya, menyembuhkan. Dari masalah apa lagi? Kau muda, mungkin masalah masa depan dan jodoh, Tuhan tolong semuanya. Ya, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Tuhan tolong kita sekarang. Mari, biarlah kita mau bawa hidup kita sekali lagi, mau masuk dalam penggembalaan dibina oleh pengajaran benar. Jaga kesucian, kesatuan nikah kita. Kemerdekaan itu akan benar-benar kita raih, kita alami, menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Sungguh tidaklah lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah kesenangannya besarlah, kemuliaannya heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Sungguh tidak lama lagi, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, dan jagalah kesenangannya besarlah, kesenangannya besarlah, kemuliaannya
Sebab itu oh saudara, tangan setia dengan dengan bersenang. Kita gunakan waktu semaksimal mungkin mengejar kebenaran sampai kita mendapatkannya. Mau membawa hidup tergembala dengan sungguh-sungguh dalam binaan firman pengajaran yang benar. Mau menghargai kesatuan dan kesucian nikah kita, sehingga kemerdekaan itu, kelepasan itu benar-benar kita akan alami lagi. Ketika Yesus datang, kita boleh terangkat ke awan-awan menyambut kedatangannya. Yesus, haleluya, haleluya. Kalau rohani ada kelepasan, yang jasmani juga Tuhan jamin kamu benar-benar merdeka. Ada kelepasan dari segala pergumulan apapun. Haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Mari kita berserah kepada Tuhan. Angkat dua tangan, serahkan semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Somebody haleluya, 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 haleluya. Kami rindu mengalami kemerdekaan yang sejati, kelepasan dari dosa daging dunia ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik bagi kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, ada kelepasan, ada kemerdekaan dari Tuhan. Haleluya, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Firman Engkau sudah nyatakan untuk kami semua, untuk kehidupan kami. Disiapkan menjadi mempelai wanita Tuhan, terangkat ke awan-awan menyambut kedatangan-Mu. Kerinduan kami, jangan ada satupun dari antara kami yang tertinggal dan binasa Tuhan. Kami rindu bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan. So itu jamaah mereka yang belum mengenal pengajaran ini Tuhan, nyatakan kemurahan bagi mereka. Mereka bisa menerima firman pengajaran. Bersama-sama dengan kami boleh dibentuk untuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala dosa yang mengikat Tuhan tolong mampukan kami untuk mengalami kelepasan. Pengaruh-pengaruh dunia, juga daging kami ini Tuhan tolong, biar kami bisa mengalami kelepasan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan apapun Kau berikan kemenangan, berikan pertolongan, penyakit dan lain sebagainya Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku pergi nomor 14 tadi kita nyanyikan kembali. Dunia lalulah segera. Dunia lalu.
dosa yang keji. Ku pergi, kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah, orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Ayat 2. Bumi akan bergempa, air laut berora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya ya lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, ku pergi, kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah, orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada permintaan dari Papa Renal, jadi besok Mesale di rumahnya beliau, ya, tanah yang akan dibangun untuk tempat tinggal mereka, ya, di ujung Maikeli dekat apa sana, pos kehutanan. Ya, jadi besok ada kerja bakti di sana. Mereka memohon bantuan dari kita. Puji Tuhan. Untuk ibadah kita hari Kamis pagi jam 7 di sini ibadah kenaikan. Jam 7 pagi ibadah kenaikan. Jadi hari ibadah doa dipindah hari Jumat. Ibadah doa penyembahan hari Jumat jam 4 sore. Jadi sekali lagi untuk jemaat Onusu hari Kamis jam 7 pagi ibadah kenaikan. Kemudian hari Jumat ibadah doa penyembahan. Ibadah kenaikan disertai perjamuan suci. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Tukang tetap masuk sepanjang minggu ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Biar firman sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam kami semua. Dan kami dimampukan untuk melakukan praktekan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sakit, ampuni Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa yang sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bilur menyembuhkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayanan tempat ini, Tentena, Diora, Tuhan semakin berkati. Pembukaan rahasia firman semakin dilimpahkan. Jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setiamu. Jiwa baru Engkau pertambahkan. Umat-umat-Mu yang putih badan secara online dimanapun berada, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka semua. Kaitkan kami semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sepanjang minggu dalam kami beraktivitas, Tuhan serta lindungi, peliharakan kami semua. Hindar jauhkan dari virus-virus penyakit, virus-virus dosa, virus ajaran palsu. Biar kehidupan kami tetap hidup benar dan suci, mengerjakan keselamatan yang Kukaruniakan dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan. Sekali lagi memberkati seluruh umat-Mu, kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dari malam berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri pada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dia tangkap.